Bukan lagi nyerang Formula E, nyerang gue pribadi. Emang ada nyerang pribadi juga? Nyerang pribadi, gue bilang lu ngapain nyerang gue? Ada juga nyerang pribadi? Banyak. Dan ini pertama loh, Event dunia. Formula elektrik yang diselenggarakan oleh FIA Ya. dalam Indonesia menyelenggarakan motorsport ini pertama. Lu ngapain nyerang Formula E? Ya kalau rusak Formula E-nya, yang rusak presidennya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gue Fas Kurusemi di Materi Jalis. Nah, hari ini kebetulan gua bareng sama Bang Hensat sedang di daerah mana, Bang? Di pelabuhan. Di pelabuhan. Bukan gitu loh, bahasa kerennya Jakarta bagian utara. Jakarta bagian utara ya. Jakarta bagian utara, kita nemu ada malah rumah yang cuma satu di sini, tapi sederet satu jalan punya dia semua. Bang Roni. Selamat, Mas. Selamat. Sultan Priuk. Bang, lu kenapa tinggal di sini, Bang? Ya memang gue lahir dan besar di sini. Emang lahir besar sini ya? Ini lagian pertanyaan apa sih? Enggak, gua bingung. Dia Kamu apa tinggal di sini? Gimana sih? men nyari maksudnya seorang Saroni ya? Gua gak protes. Seorang Saroni ya? Ini emang bukan channel gua, tapi gua kecewa tuh di pertanyaannya gitu. Enggak, maksud gua seorang Saroni ya? Masih betah loh di sini, tinggal sini. Lah, iya. Karena Priuk itu kan keren gitu kan. Priuk itu kan keren, image-nya keren. Ya premannya banyak kan. Gitu kan. Orang biasanya zaman dulu ya, zaman kita sekolah, Bang. Gue dulu SMA di Budut, SMA 1 kan. Kalau udah Priuk tuh udah persiapan kita udah pasti banyak tuh bawahannya. Kalau nggak repot, ya kan? Kalau nggak repot. Bang, sibuk apa, Bang? Sekarang, Bang? Yang lagi hype ya Formula E. Formula E ya. Ketua apa namanya, Bang? OC. Ketua OC. Organization Committee. Ketua SC-nya Pak Anies. Ketua SC-nya bisa dibilang tidak Anies. Oh, tidak Anies. Nah, saya Lo kenapa ketawa kalau ngomongin Pak Anies? Enggak apa-apa. Lo ketawa? Aduh, Bang Hendri gimana, Bang? Enggak apa-apa. Jadi memang ini makanya nih orang tiba-tiba kemari. Kita mau ngomongin Formula E. Nah, yang Tadi gue mau nginjak ini loh, aspal yang diinjak sama Formula sebenarnya gitu kan. iya kenapa? Jadi kondisinya sekarang apa? Ini H-3 ya? Amin 3 masuk Amin 2. H-2. Jadi kita Tapi muka lu kayak masih agak tegang gitu, kenapa, Bang? Panas banget tadi soalnya. Panas banget ya? Panas banget. Gila. H-2 tuh Sabtu berarti. Sabtu pagi. Sabtu pagi 45 menit plus 1 kalau gua nggak salah tuh. Ya. 45 menit plus 1. Sekarang ini kok gue jadi nanya? Curang nih, Bang. Banget, bro. Ya udah, gue mau nanya dari lu nih ya. Pengamatan lu mengenai Formula E jadi nggak nih, Barang? Depan ketua kita tadi, depan ketuanya. Jadi nggak? Kan banyak nih yang ribut, wah nggak bakal jadi. Ada yang di situ kan, ada yang jeblos juga tuh. Apa? Ya Ini katanya ya? apa? Kambing jeblos, kambing jeblos tuh kan ada itu kan. Ini Pak Jokowi udah datang, bro. Udah dateng ya? Udah datang, udah menyaksikan gimana caranya nggak jadi. Jadi menurut gue, ini udah perhelatan negara aja. Ini perhelatannya bener nggak? Apa gue berlebihan nggak sih? Soalnya gue takut salah. Perhelatan dunia. Perhelatan dunia yang diselenggarakan oleh Indonesia, bro. Ya. Diselenggarakan oleh negara. Iya. Iya, Bang. Iya. Negara yang selenggarakan ya? Negara. Berarti dananya itu memang dari negara. Ya memang negara walaupun bagian dari daerah adalah bagian negara juga. Pemda ya. Betul. Pusat. Iya. Nah. Nah, kalau Pemda ini kan gini, Bang. Banyak yang ngeraguin Formula E nih. Kenapa sih? Ini sebenarnya masih juga ditanyain. Padahal sebenarnya tuh isu udah lama ya. Tapi masih banyak. Lo ngapain bikin Formula E? Bikin apa untungnya? Negara Pemda habisin duit banyak di sini. Itu gimana sih, Bang? Sebenarnya gimana? Apa bener rugi Pemda? Kalau dalam prinsip kepentingan daripada branding ya, kan unlimited sebenarnya. Oke. Baik itu di dalam Budget branding ya maksudnya. daerah maupun pusat. Oke. Nah, kenapa akhirnya dijadikan dua bahasa daerah dan pusat?
Toh pertanggungjawaban anggaran itu kan ke pusat. Nah, daerah dalam pengalokasian program-programnya adalah daerah di masing-masing wilayah. Dan kebetulan Formula E ini adalah perangkat dari kegiatan motorsport dunia. Oke. Nah, karena terkait dengan motorsport dunia, kan seyogianya bukan lagi daerah, tapi pemerintah pusat, yaitu negara, dalam menyikapi event ini adalah eventnya dunia. Nah, kalau bilang ini duit rakyat terpakai, ya di mana-mana juga Asian Games emang duit mana yang nggak kepakai? Mandalika emang duit mana yang dipakai? Duit rakyat juga ya? WSBK duit apa yang nggak dipakai? Iya. Itu duit bagian dari Republik ini. Iya. Yang kalau ngomong dibilang untung rugi, nggak bisa, ini bukan untung rugi. Oke. Ini nama negara masalahnya. Untung rugi itu kalau kita berbisnis. Nah, kalau ada bisnisnya, ngomong untung rugi. Tapi kalau benefit apa yang menjadikan Formula E ini terlaksana, nah ada efek, multi efek yang terjadi di dalam kegiatan penyelenggaraan itu. Misalnya, apa nih multi efek yang paling terlihat di dalam putaran ekonomi dalam kegiatan itu? Gampang, sisip kegiatan dalam transportasi. Pesawat lah, orang dari mana-mana datang, tinggal di Jakarta, nginep di 1 hotel, 2 hotel, dan perangkat transportasi daratnya juga semua orang pasti akan pakai. Penjualan UMKM baik di dalam Ancol maupun di luar Ancol, dan sekarang dengan metode penjualan online itu luar biasa masif. Bayangin, merchandise Formula E itu habis ya? Habis. Bayangin tuh. Oh, udah mulai jual, Bang? Udah deh kemarin. Jualan cuma 10 hari. Habis online. Oh, masih ada nggak sini, Bang? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kira ada yang ukurannya double XL gitu loh. Kemarin ada pembahasan tentang indef 1,7 triliun. Oke. Untung. Perkiraan ekonomi, putaran ekonominya. Oke. Jauh lebih tinggi dari apa tuh kalau gua iya. Bayangin, sekarang kita udah bisa ngitung dalam putaran ekonomi dalam kegiatan seperti yang akan dilaksanain 4 Juni mendatang. Nah, tapi tafsiran orang kan macam-macam, itu biasa. Apalagi ini dikaitkan dengan Pilpres. Anies Baswedan dalam rangka Formula E adalah bagian dari branding kampanyenya Anies Baswedan. Enggak. Semua orang karena garis tangan lah. Kalau dia anggap ini sebagai kampanye, dia nggak jadi, kan bukan berarti bagian dari kampanye. Nah, pisahkan antara politik, pisahkan antar urusan negara. Nah, jangan akhirnya dicampur aduk dan semua orang berasumsi bahwa ini nggak bener lah, ini uang rakyat lah, lebih baik ngurusin rakyat lah. Ya dari zaman perang dulu, kemerdekaan juga negaranya pasti ngurusin rakyat. Apa iya rakyat terus yang diurusin, negara nggak diurusin? Kan nggak make sense. Nah, metode ini adalah pada sekelompok orang yang satu nggak ngerti tentang apa yang menjadi branding negara, satu lagi urusan kebencian pada seseorang, dan multi efek melarikan itu ke urusan politik. Jadi rentetannya tuh ya secara umum udahlah, secara dewasa aja kita mikir politik, lepasin, yuk kita fokus kepada kepentingan urusan negara. Orang tidak meyakinkan bahwa Formula E akan jalan. Orang tidak merasa bahwa Formula E akan berkibar di Jakarta, di Ancol, dalam konteks perhelatan ini. Semua orang meragukan. Bener Bang. Gue sebagai orang yang dipilih Anies sebagai ketua OC, gue jalan aja. Jadi nggak jadi, dalam perspektifnya masing-masing punya pemikiran yang beda-beda. Tapi dengan pembuktian sekarang, per hari ini, pelaksanaan tanggal 4 Juni
siap kita hidangkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia, kita tanggal 4 untuk jadi nih ya? Jadi nggak ada mundur bang? 1000%. Itu kan kemarin sempat ada yang roboh tuh. Itu bukan roboh. Kalau roboh itu grandstandnya roboh ke bawah. Ini rooftop. Roofnya yang ke bawah angin dikarenakan ada badai. Oke. Kenapa itu bisa terlempar kok yang lain enggak? Di grandstand itu ada 4 titik yang punya pondasi, yang kanan kirinya terpasang dengan kekuatan yang memang standarisasi internasional untuk Formula E itu sudah terlaksana. Cuman yang tengah itu penguatannya belum dipasang ceritanya. Oh, pas lagi hujan. Dan kita nggak tahu kalau ada hujan. Oke. Yang lain konstruksinya sudah terpasang. Yang ini aja di 2. Makanya dia terbang. Oh, nggak banyak ya bang itu yang robot tuh nggak banyak. Cuma 1 itu doang. 1 itu doang ya? Iya. Oh, karena kebetulan memang belum kepasang itu. Itu cuman pemberatnya yang belum dipasang. Oh. Jadi bukan kalau roboh, kan bahasa roboh ini kan roboh ambles. Iya. Ini kan enggak. Oke. Cuman dipelintir seolah-olah roboh enggak. Iya. Terus itu kemarin kan sempat katanya niatnya di Monas, Bang. Terus tiba-tiba kenapa pindah jadi ke Ancol? Apa karena lo tinggal di Priok gitu? Ya, mungkin rezeki. Karena penguasa Priok kan dekat Ancol. Gue dekat rumah gue aja lah bikin ya. Mungkin rezeki gue juga. Rezeki juga. Kan kita nggak jauh, Bro. Dari sini kan dekat. Pemirsa, inilah pekerjaan sebagai pengamat. Pengamat ya? Jadi diundang juga, gue mengamati aja. Kagak tanya. Ya itu nih bang, gue jadi ikut-ikutan jadi pengamat ya kan. Gue mengamati, ini kenapa pindah ke Ancol nih kan, Jakarta Utara. Wah gue tahu nih. Ya pindah ke Ancol. Karena dekat rumah ketua pelaksana. Dinamika politiknya kan kencang. Dari Monas pindah ke Tamrin Sudirman, pindah ke GBK, dan akhirnya balik ke ujung tepi pantai yaitu di Ancol. Oke. Ada hikmahnya semuanya. Kenapa sih bang? Sebenarnya boleh tahu gak kita dinamika seperti apa sih yang kejadian? Ya itu tadi yang tadi gua awal pembicaraan bahwa terkait dengan pencapresan, dengan dinamika seseorang emang suka gak boleh dan di Monas? tidak suka. Kan Ya sebenarnya awalnya boleh dan nggak boleh dan nggak boleh lagi ya itu dinamika dan akhirnya progres berjalan, skenario tentang pembuatan sirkuitnya pun berubah-ubah gitu. Tapi so far ini yang terbaik, tercepat dalam perhelatan Formula E. Bikin sirkuitnya hanya 54 hari. Dan buat segala pendukung fasilitasnya makan waktu nggak kurang dari 1 bulan. Dan besok kita saksikan. Ya. Dari itu segini bang. Dari sisi konstruksi. Ya kalau kita ini kan bicara udah kayak sulap nih ya. Kita bikin stadion kelas dunia secepat itu. Ini apa sekedar stadion buat acara itu doang? Apa bisa dipakai lagi? Bisa. Apa sirkuit, sorry, stadion malah ya. Bisa dipakai lagi. Bisa. Nanti dipakai kok udah kerjasama dengan IMI. Dan habis ini kita bikin acara balap 2 roda 2, motor jadi bisa pakai roda 2 juga ya? Bisa. Oke. Bisa dimanfaatin. Bukan sekedar yang penting kejar cepat. Standar kan, standarnya FIA kan udah standar. Oh, enggak, maksudnya gue bukannya ini mobil Formula E itu lebih ringan dibandingkan Formula motor-motor Formula. Oh, Formula One dengan Formula E sama beratnya, 900 kilo. Oh. Enggak ada beda. Cuman bedanya bahan bakar satu Formula One, Formula elektrik kan pakai elektrik, baterai. Ya. Terus kalau sekarang Mas Anies gimana ya, Bang? Mas Anies sih baik-baik aja gue. Tapi menurut gue gini ya, ini harusnya, memang gue setuju, harusnya ini jadi kebanggaan nasional. Kenapa? Catatan sejarahnya ini semuanya catatan sejarahnya era Presiden Jokowi. Ini ya, jadi ini kebanggaannya Pak Jokowi ini ya? Iya. Dan ini pertama loh, event dunia. Formula elektrik yang diselenggarakan oleh FIA. Dan ini pertama loh, event dunia. Formula elektrik yang diselenggarakan oleh FIA dalam Indonesia menyelenggarakan motorsport ini pertama. Dan di eranya Presiden Jokowi. Terselenggara programnya FIA yang biasanya motorsport, MotoGP yang sudah pernah dilakukan dan 96, 97 kan kita udah, tapi roda 2 ini
Formula E pertama kali. Ya, makanya sebetulnya catatan sejarahnya itu adanya di Presiden Jokowi. Jokowi loh. Iya. Bukan Anies Baswedan. Jangan salah. Anies Baswedan adalah sebagai IO dalam progresnya, tapi kalau catatan sejarah pertanggungjawabannya ada di Presiden Joko Widodo. Berarti ini kerjanya Pak Jokowi. Kerjanya negara, yaitu kebetulan presidennya Joko Widodo. Jadi berarti Mas Anies nggak bisa dong klaim ini punya saya, kerja saya nggak gitu. Loh, tidak bisa mengklaim dia bukan presiden. Oh gitu bang, nggak bisa diklaim. Nggak bisa diklaim. Kan selama ini kan, jadi kan wah ini proyek pencitraan gitu kan banyak yang bilang gitu kan. Gua aja ketua OC nggak bisa klaim. Nggak bisa klaim ya. Nggak bisa. Yang klaim bisa adalah penanggung jawab negara, yaitu Jokowi. Tapi memang ketua OC-nya Ahmad Saroni gitu kan. Betul. Dan penanggung jawabnya di DKI Anies Baswedan. Sama kan urusannya dengan Mandalika loh gitu. Iya. Zulkifli Mansyah yang di sana nerusin dari Tuan Guru Bajang kan awalnya. Iya. Gitu. Oke. Jadi kita harus menyelaraskan pikiran. Secara dewasa. Jangan pecik pikirannya. Iya. Kan ini orang cuman ngelihat karena ketidaksukaan dan benci seseorang, tapi tidak lihat secara luas. Jadi bawa ke politik jadinya. Bawa-bawa hujat menghujat. Nyerang-nyerang, bukan lagi nyerang Formula E, nyerang gua pribadi. Emang ada nyerang pribadi juga? Nyerang pribadi, gua bilang lu ngapain nyerang gue? Ada juga nyerang pribadi? Banyak. Ya soalnya mohon maaf, yang pertama orang yang pernah nyerang-nyerang Formula itu emang nggak di fakultas gue waktu itu. Nggak di fakultas gue. Nggak ketemu. Nggak ketemu ilmu komunikasi dokternya ya. Ketemu pasti nggak begitu. Nggak gitu. Oh sampai ke pribadi bang, sekarang bang. Pribadi serang, jadi ya. Kenapa lu diserang lu kan? Ya Ketua mungkin OC. kekurangan di Formula E udah nggak ada, udah selesai. Dari penganggaran udah dilewati masanya. Dari progresnya sudah terbentuk. Dari pelaksanaannya segera dilaksanain. Apalagi? Ya kalau nggak nyerang gue pribadi, nyerang mana lagi? Ini menurut gue yang salah kaprah. Jadi jangan kemudian, misalnya ini gue gamblangin aja ya bro. Sahroni, Nasdem, pendukung Jokowi, kemudian bantu Anies. Ini yang salah. Salah ini kan ya? kerjanya kerja buat negara. Harusnya? Ya nggak ada begitu-begituan, dikotomi begitu tuh udah selesai. Gue berkali-kali bilang dua hal. Pendukung fans tokoh politik harusnya mencontoh fans sepak bola men. Kayak gue nih, Liverpool kalah kan, ya udah. Ada pertandingan berikutnya. Selesai. Sakitnya nggak lama-lama. Kalah berapa lo kemarin? Kalah berapa? 1-0. Bukan. Nggak boleh bro, dosa nggak boleh begitu. Nah terus yang kedua, bicara politik itu sampai ke dagu aja, sampai hati. Iya. Nah ini korbannya, maka itu lagi. Lo ingat tuh baik-baik, makanya jangan pakai hati. Sampai sini aja. Mestinya itu yang harus dibenerin tuh. Nanti lain kali udah selesai perhelatan, ya udah selesai. Kita jalan. Nggak usah panjang-panjang gitu ya. Lu sering dituduh gitu nggak? Apa gue yang so tau ya? Benar, kan? Oh enggak, dituduh kan memang dari aspek ketidaksukaan seseorang dan menganggap kita membela seorang, padahal pembelaan kita adalah kepentingan untuk event ini adalah di mata dunia bahwa Indonesia setara dengan dunia lain. Kan domain pikiran harus secara positifnya itu harusnya. Iya. Jangan menghujat orang pribadi. Oke. Wong gua bawa nama negara ini. Kok jadi pribadi keserang lu gimana? Gua bawa nama negara loh. Oke. Mempersiapkan kegiatan yang membawa nama harum bangsa kita. Bang, misalnya nyerang lu pribadinya misalnya apa? Misalnya apa, Bang? Ya banyak yang lu sempat baca lah misalnya. Ya nyerang tentang masalah gue sebagai anggota DPR. Ditanyain bahwa aturan anggota DPR itu tidak boleh ABCD. Nggak boleh jadi ketua pelaksana. Dianggap gue ini nerima pekerjaan nerimanya. Padahal gue ini kepanitiaan. Karena lo IMI ya? Ya kan gue regulator sebagai sekjen IMI. Iya. Iya benar juga, disangkanya dia dapat kerjaan, dapat proyek. Dapat proyek. Nah, orang menganggap pilihan seorang Anies Baswedan terhadap Sahroni ada efek multi efek, seolah-olah gue anak buahnya ketua umum gue Surya Paloh. Ya. Lah, gue dipilih kan berdasarkan profesionalisme. Gue sebagai sekjen PPIMI. Oke. Gue juga sebagai pehobi balap, mobil. Otomotif. Dan gue sebagai pelaku dari apa yang menjadi motorsport. Nah, Pak Anies kan bukan orang bodoh. Iya. Dia memilih seseorang
dengan latar belakang yang mumpuni. Ya kalau guanya bego terus suruh jadi ketua OC nggak ngerti motorsport, ya ntar bingung. Ntar tuh kejadian yang kambing kejeblos tadi tuh ada tuh. Kalau dipilih gue misalnya dipilih gue. Jadi sampai hari ini masih survei, men. Masih survei. Panjang survei terus ya. Iya. Tapi bener cocok. Iya. Bang, tapi kan ini kemarin juga sempat ribut tuh. Apa tuh soal sponsor bir ya. Heineken. Itu gimana Bang menurut lo? Memang ada dari aturannya? Ya kan aturan mainnya adalah FIO penyelenggara dunia itu memiliki sponsor yang sudah existing di dunia. Ya mana banyak itu Heineken, ada DHL. Oh, jadi ngikut aja tuh. Ya, mereka ngikut. Karena situ. penyelenggaraan sponsorship dengan penyelenggara dunia itu mereka tahunan. Bahkan sudah kontrak 5 tahun misalnya. Dan dia nempel terus. Nah, karena kita tidak mau menggunakan sponsor Heineken itu hadir di publik untuk kegiatan event di Jakarta, Ancol tersebut. Makanya nggak ada. Bayangin, nggak ada negosiasi yang kita lakukan untuk tidak menghadirkan produk bir karena kultur kita yang berbeda. Oh, jadi nggak jadi Bang? Nggak ada, bukan nggak jadi, memang nggak ada di kita. Nggak ada. Ributnya ada katanya gimana? Ya, ributnya emang ada. Terus itu negosiasi. Itu kan sponsor dunia. Kita nggak bisa ganggu dong. Oke. Tapi itu ya bro, ada sebuah sequence gitu ya. Ini kayak nungguin gitu. Cacatnya apaan? Mana keplesetnya di mana gitu ya? Begitu ada Heineken, langsung itu tuh ada birnya tuh. Terus nggak ada kan, hilang. Reda lagi. Tapi gue robo, kejar robonya. Kejar robo ya. Gitu kan. Iya. Aneh juga ini. Tapi yang gue lucunya ya, yang nyerang itu justru malah dari kelompok-kelompok yang justru pro presiden yang sekarang gitu kan misalnya. Iya, karena kan perhelatan ini makanya kita nih harus pikiran yang ya agak luas dikit lah. Politik boleh, namanya politik, beda pendapat, beda pandangan, masing-masing orang pasti beda. Maksud gua, lu ngapain nyerang Formula E? Ya kalau rusak Formula E-nya, yang rusak presidennya. Iya. Dan lu bego juga jadi. Aduh, kadang-kadang gila ya. Oke, itu tadi bro. Bicara politik cukup sampai di dagu, jangan sampai ke hati. Bro, ngomong bro. Apa bang yang mungkin masih lu ini kan acara besar ya, yang lu masih ada, wah ini masih ada yang ini nih belum selesai nih misalnya gitu, ada nggak sekarang ini? Ya, so far kita pada persiapan nanti tanggal 4 Juni dan mudah-mudahan sesuai harapan. Iya. Dan kita menyajikan hal-hal yang baik pada dunia. Karena pada hari itu 150 negara live disajikan live dari Indonesia. Kan ditonton tuh 150 negara. Bayangin. Gua nanya bro, boleh nanya? Iya bang. Kayak tadi kan kita ke Ancol ya, saya ke Ancol tuh tadi. Gua ke Ancol, padet tuh. Macet cuy. Masyarakat lagi seneng-senengnya antusias ke Ancol, liburan. Antusias, namanya juga lama kan nggak boleh wisata kan. Terus tadi penuh bang. Nanti tanggal 4 tuh gimana tuh? Ada skenario pengaturannya nggak? Kan pasti orang banyak kan, Sabtu juga kan banyak. Pagi-pagi orang sering lari pagi di situ. Itu ada khusus atau emang nggak dibuka untuk umum dari? Pada saat hari tanggal 4 besok, pembelian tiket hanya untuk kepada penonton Formula E dan tiket Ancol masuknya. Dan kendaraan tidak boleh masuk di areal Ancol. Yang disediakan. Plottingnya ada di JIS sama di Expo. Oh jadi jalan kaki tuh? Shuttle. Bro, ada shuttle. Oh shuttle ada. Jauh. Lumayan 3 kilo dari pintu belakang kan? Belakang. Jadi kita mengupayakan untuk tidak ada kendaraan yang berbahan bakar di dalam area pelaksanaan Formula E. Oh konsep elektrik tadi. Bisnya elektrik. Bisnya semua elektrik. 150 bus. Kita siapin. Bukan, kita ada kerjasama dengan Trans, kerjasama dengan Bluebird. Pakai ini dong bang, bis elektrik dari UI. UI kan punya tuh bis elektrik.
bikin sendiri. Mereka lah yang urusan komersil, yang bisnis untuk transportasi sudah mereka lakukan. Mereka tuh maksudnya mereka tuh dari ininya, dari IO dunia dari Jakpro. Jakpro. Pertanyaan kedua. Ini bakal rutin terus di Jakarta terus ya Formula E atau cuma sekali ini doang? Untuk sementara 3 tahun ke depan 2024 sampai 2024. Atau gitu. setelah ini nanti ada lagi 2024. Enggak, 2023 2024. 2023. Kan 3 tahun kontraknya. Oh, jadi tiap tahun tuh ada giat ini mulu. Oh, makanya dipersiapin juga buat stadionnya kuat juga buat panjang ya. Memang dibuat settle begini ya, ini kan gengsi. Oke. Gengsinya Indonesia. Iya. Karena gengsi kita buat yang terbaik. Iya. Ini loh. Iya. Kadang orang nggak mikir. Iya. Ini gengsi kita loh. Habis berapa, Bang? Itu, Bang. Bikin gituan semua, Bang. Lu mau tahu atau mau tahu banget? Foto banget. Udah lu gak perlu tahu. Gak usah tahu ya. Udah. Ini pertama kali dia ketawa deh tadi. Udah bingung ntar. Iya. Nah, sekarang ini, Bang. Ini kan sebenarnya ini teman-teman banyak yang salah. Yang salah tau gak? Ini karena pencapresan Anies katanya kan apa Formula E. Yang capres kan sebenarnya ketua pelaksana capres juga. Billboardnya ada tuh kan. Salah lo. Mimpi jadi presiden. Mimpi jadi presiden gitu kan. Dia hebat loh. Maksud gue mimpinya tuh mimpi jadi presiden. Itu nggak akan ada masalah men, mimpi jadi presiden. Coba kalau dia pasang mimpi jadi ketum, mau masalah. Iya betul. Lebih masalah itu. Lebih masalah. Pecat gue lah. Gue mimpi aja nggak berani bang mimpi presiden. Salah lo. Gue orang Padang. Orang Padang mau mimpi jadi presiden susah sekarang. Penduduknya banyak kan Jawa, mayoritas kan. Aduh. Jadi bang. Ini menarik kan, apa namanya soal hubungan antara Nasdem dengan Anies Baswedan ya bang ya. Gimana sih perkembangan sekarang bang? Ya sebagai seorang elitnya Nasdem juga. Hubungannya sama aja ya, nggak ada beda. Dari dulu juga baik-baik aja. Dan memang Anies itu kan bagian dari deklarator juga. Pembuatan partai. Jadi hubungannya baik. Nggak ada yang hal yang bagaimana dan sekarang baru dibentuk kebaikan itu baik aja. Jadi karena saking seksinya mau pilpres, jadi agak seksi lah ini ceritanya. Sebenarnya biasa-biasa aja. Oke. Tapi Nasdem dukung Anies? Masalah dukung kan bukan karena capresnya saja. Iya. Kan kita juga dukung dia sebagai gubernur DKI saat ini, kan kita dukung dia. Iya. Kan apa bedanya? Nggak ada bedanya. Kalau Anies nyapres dukung nggak bang? Nasdem? Masalah capres balik lagi. Oh capres balik lagi. Kita akan dukung siapapun orang yang akan menjadi terbaik di Republik ini. Oke. Kan penentuannya belum. Iya. Kalau feeling lu gimana feeling lu? Lirik-lirik. Kalau politisi kan ngomongnya gitu ngambang. Pengamat. Harusnya tanya gue. Iya. Nggak, kalau menurut gue sih ini ceritanya panjang. Dulu kita masih ingat Prabowo makan nasi goreng sama Megawati. Surya Paloh mengundang Anies Baswedan. Jadi kalau menurut gue, tadi pertanyaan lo bagus tuh. Ini gimana sebetulnya? Benar kata Bang Roni. Baik-baik aja, ini bro gua nih makin lama makin canggih politik. Canggih. Nah kalau menurut gue kelihatannya memang ada geliat-geliat juga. Kemungkinan besar ini prediksi ya. Prediksi kedai kopi. Salah satu dari 3 calon presiden yang akan diumumkan di Raker nanti, kemungkinan besar ada nama Anies Baswedan. Itu prediksi. Salah satu. Oh ada 3 calon rencananya. 3 calon kan katanya. Ini gua prediksi. Mudah-mudahan ya. Salah satunya ada Anies Baswedan. Kalau nggak ada perubahan, prediksi gue nih pas. Iya. Salah satunya ada. Yang jawab bukan orang Nasdem. Padahal orang Nasdemnya di sini. Karena walaupun di sini, dia nggak bisa jawab tuh. Karena nggak bisa mimpi jadi ketum tadi. Nggak bisa mimpi jadi ketum. Malah justru sebetulnya, kalau Nasdem berani-berani dikit nih, yang selama ini kita tahu mimpi jadi presiden, musinya dipercaya juga untuk jabatan. Gokil sih. Menarik sih tuh. Apaan? Iya dipercaya tadi yang mimpi. Itu dia. Itu kan menarik tuh. Iya. Apalagi bang ya yang menarik isu politik hari ini bang? Enggak, sebetulnya
banyak isu politik yang menarik kalau terkait brother gue ini dan Nasdem. Iya tapi bener. memang menurut gue waktunya tuh belum pas. Iya. Kita bicara. Gue ada dengar juga selentingan nih. Apaan? Bang Roni juga mau maju DKI 1 gue denger nih. Benar nggak Bang? Ya kalau mau maju kan gampang aja, gue tinggal declare aja. Tinggal declare aja ya. Tapi masalahnya kan politik itu dinamis. Tidak boleh ambisi juga. Oke. Kalau lu tanya gua, lu mau maju DKI selama surat di atas kertas hitam putih gue disodorin untuk maju gubernur, gue tidak akan pernah bilang iya. Selama surat belum nyampe ke lo gitu ya. Oke. Kecuali surat menyatakan diperintahkan ketua umum untuk maju calon gubernur DKI. Oke. Nah, itu boleh. Oke. Tapi ini sekarang belum ada. Belum ada. Oke. Pertanyaan yang sama, tanya gue. Lo nggak mau niat jadi gubernur DKI? Oh, gue niat ya. Gue niat banget. Bahkan saya sudah mempersiapkan hal itu. Udah persiapkan juga? Iya. Udah tanda tangan? Makanya gue jadi temennya dia. Kalau dia nggak mau, kalau dia nggak jadi mau ya. Kalau dia nggak mau, Udah gua aja gitu kan. Aduh. mudah-mudahan sukses nanti Formula ini. Terima kasih. Thank you Bang ya. Mohon doa. Semoga Itu sebenarnya nama Inggrisnya apa sih? Formula elektrik. Formula elektrik. EPRI itu apa? EPRI itu artinya pertandingan kebut-kebutan itu ya? Iya, Enggak, EPRI. masih balapan nggak sih? Balapan. Formula E-Prix, maksudnya Formula Electric Prix. Nah, Bang Seroni nih bro, mobilnya aja dikasih AC rumahnya. Mobilnya dikasih AC. Ya mobil lu kan juga ada AC-nya, men. Ini di dalam, ini di luar maksudnya. Garasinya. nggak itu bikin AC karena kan gua dulu nih kan gembel kepanasan. Gimana mana? Jadi gua rumahnya harus dingin gitu. Iya, termasuk mobil nggak boleh panas gitu ya. Jadi sebenarnya bukan garasinya pedomannya, tapi karena faktor ritual bolak-balik supaya dingin. Karena emang gitu. sering bolak-balik Karena gitu ya. kebetulan garasi aja ada AC-nya. Iya. Gua ke rumah juga ngomong-ngomong gitu. Iya. Aku nih dulu gembel kepanasan. Jadi sekarang mesti banyak AC-nya. Banyak sih. Bang, thank you banget Bang ya. Terima kasih. Sukses. Tapi nonton di TV bisa nggak ya? Bisa dong. Di mana Bang? TV apa aja ntar yang muncul? Ada MNC, ada Broadcasting Metro TV ada. Ada ya? Di yang channel YouTube live itu ada juga ya? Ada Vision Plus itu bisa nonton kok. Oke. Karena Enggak, tunggu sebentar. Enggak, kalau di situ kan karena nggak ada suaranya juga, elektrik. Memang nggak ada suaranya. Jadi nonton itu kan enaknya bom gitu kan. Ini suaranya kan nggak ada. Oh. Itu Jadi nggak kelihatan. Jangan, Ada remote ya. masa kecil dulu gitu. Ih, diancol juga tuh, Bro. Iya. Main remote control enggak nih, tunggu. Tamiya. Tamiya. Ini mereka selesai nih, tanggal 4, itu langsung pulang. Atau mau ada pameran dulu? Nggak ada. Pulang besok kan deh. Langsung Dia habis dari perlu sini kemana, Bro? berkemas ke Vancouver. Vancouver. Ya. Dia berkemas 3 hari, dia terbang lagi pesawatnya dari Jakarta ke Vancouver. Oh, jadi dia ada track yang di sini, terus ntar track ke sana gitu ya? Iya. Mobilnya dibawa ke sana. Gue pikir selesai di sini semua. Enggak. Eventnya per tahun tuh Masih Berapa negara sih, ini ronde ke-8. Oh gitu. Oke. Berarti ini negara ke-8 gitu. Negara ke-8. Nah di wilayah Asia ini, Asia Tenggara kita doang. Di Indonesia kita. Asia Tenggara kita doang. Kita Di doang. Indonesia doang maksudnya ya. Asia. Yang lain sebelumnya ada Beijing Oh, sebelumnya. Asia. Tapi kan setiap tahun berubah-berubah dia kan. Asia Tenggara belum pernah ada ya bang? Asia Tenggara baru ini. belum ada ya? Baru ini. Pertanyaan lagi, lebih mahal mana mobil yang Formula E sama F1? F1. Oh, masih lebih mahal F1. Belum malah iPhone ya? Padahal ini canggih. Ini kan walaupun canggih tapi bobotnya tidak seperti bahan bakar. Formula One kan bahan bakar. Mahalnya maksudnya mahal mobilnya bang? Ya, Atau mahal mobil. prasarananya? Mobilnya mahal. Oke, sip. Bang, thank you banget bang. Thank you banget. Semoga sukses. Siap. Ketua pelaksana event besar yang pertama kali di Indonesia, event dunia, event Formula. Formula elektrik. Elektrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.